Halo YouTube, selamat datang di Garasi Rumah. Saya Fatimah. Kali ini kita lagi ada nih di Panorama Sepatan, lokasi yang paling strategis yang ada di Tangerang. Berbeda dengan review sebelumnya, kali ini kita akan review rumah secondary yang siap huni banget nih. Rumah ini adalah rumah tangan pertama dari baru yang dibangun dari tahun 2018 nih. Jadi kalian yang lagi cari rumah over kredit ataupun rumah yang siap huni bisa banget nih tonton video ini sampai habis ya. Daripada lama-lama, mending kita langsung aja yuk cek unitnya bareng-bareng. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe dulu ya channel kita. Let's go guys. Nah, di belakang kita udah ada nih rumah dengan tipe 4584 dengan memiliki satu ruang tengah dan juga 2 kamar serta 1 kamar mandi. Nah, di belakang juga masih ada loh untuk area belakangnya. Itu bisa dijadikan sebagai area dapur mungkin. Sebelum kita membahas rumahnya, kita bahas dulu yuk untuk sistem keamanannya di sini. Untuk sistem keamanannya di sini sudah one gate system ya, dan juga security 24 jam. Udah pasti kalian nggak perlu lagi nih khawatir soal keamanan. Nah, kemudian untuk di depan rumahnya juga ada jalan yang lebar banget nih. Ini bisa dilalui untuk 2 mobil dari arah yang berlawanan. Nah, mending kita langsung aja yuk untuk bahas rumahnya. Nah, bisa dilihat untuk bangunannya sendiri ini menggunakan tema nampaknya minimalis tropis ya, karena bisa dilihat dari jendelanya yang banyak banget nih. Nah, rumah ini juga menghadap ke arah selatan. Ini juga rumahnya ada di paling belakang nih. Jadi untuk privasi kalian enak banget nih pastinya di sini. Bisa dilihat untuk atapnya itu menggunakan segitiga atap pelana ya, ditambah dengan topi-topian seperti itu. Untuk pondasinya sendiri di sini sudah menggunakan cakar ayam dan juga rangka atapnya sudah pasti baja ringan. Rumah ini juga sudah dikapasitasi untuk listriknya 1300 watt nih. Nah, kita bisa lihat untuk area carport sendiri ini lebarnya 4,5 meter ya. Ini bisa banget nih kalian kalau ada mobil gede seperti Pajero ataupun Fortuner, ini luas banget nih. Dengan finishing semen kasar aja nih, ditambah dengan tali-tali air ya, supaya nanti air yang langsung menggenang ini langsung turun ke area bawah jalan. Ini juga turunan seperti ini ya, jadi udah pasti di atas nggak akan menggenang air. Kemudian untuk di sini kalian masih dapat nih untuk area tamannya dengan lebar 4,5 meter juga nih. Jadi cukup banget mendukung untuk kalian yang suka hobi tanam-tanaman ataupun mau tanamannya digeser sedikit mau ditambah untuk carport juga ini bisa banget nih. Atau kalian mau pasang kolam ikan ini bisa banget. Kemudian kita bahas langsung ke area itu ya, karena ini adalah rumah secondary masih layak huni banget nih teman-teman. Bisa dilihat dari nggak adanya bekas genangan-genangan banjir. Nah, bisa kalian lihat ini dengan warna cat hijau dan juga putih. Tapi kalau misalnya kalian lihat ini rumahnya sedikit pudar, nanti tenang aja bakal ada renovasi kecil-kecilan dari kita. Nah, bisa dilihat untuk bekas-bekas genangan air di sini tidak terlihat ya, karena memang di sini adalah area yang bebas banjir. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalau nanti di musim hujan. Nah, kemudian di belakang kita udah ada juga nih area teras dengan lebar yang lumayan banget. Untuk lebarnya sendiri ini 2 meter nih, ditambah dengan keramik yang ukurannya 30-30 masih dikasih plin seperti itu. Terus di sebelah sini juga udah ada untuk instalasi keran ya. Jadi kalau kalian mau cuci mobil atau kendaraan, kalian di sini akan mudah banget nih. Nggak perlu tarik-tarik lagi keran yang ada di belakang. Maksudnya bukan keran ya, itu maksudnya selang. Terus bisa kita lihat di sini juga udah ada ya token listriknya. Ini masih bagus banget nih. Terus ditambah dengan jendela-jendela yang besar banget langsung menghadap ke kamar. Mungkin untuk area depan kita udah cukup nih. Mungkin kita langsung masuk ke area dalamnya. Let's go guys. Nah, kita udah ada nih di bagian dalam dari rumah ini. Untuk pintunya sendiri ini menghadap pintu samping ya. Jadi kalau kalian percaya feng shui ini bagus banget nih karena pintunya menghadap ke samping. Dengan menggunakan material panel yang solid banget warna hitam nih, dan nggak polos aja nih teman-teman. Ini dikasih tali air kayak gini ya. Jadi pintunya nampak banget nih minimalisnya. Terus kita geser ke sini, kita dapet ruang keluarga yang besar banget nih space-nya. Mungkin bisa kalian jadikan sebagai di sini ruang keluarga, dan di sebelah sana masih bisa kalian menggunakan sebagai area ruang makan ya untuk keluarga kalian. Nah, untuk di sini lebarnya 6 meter ditambah dengan lantai keramik yang ukuran 40x40 dengan bermotif seperti ini ya. Jadi rumah kalian akan terasa lebih lebar nih di bagian ruang keluarga ini.
Nah, bisa kita lihat nih di sebelah sini belakang kita ada jendela yang besar-besar banget langsung menghadap ke taman. Ini lumayan besar banget ya, kayaknya melebihi tinggi saya nih ya. Nah, uniknya di sini untuk kaca hidupnya ini di sini aja nih. Jadi kalau kalian punya anak kecil itu pasti friendly banget nih buat anak kalian, karena nggak akan bisa nih nyampe ngebuka sendiri sampai nek-nek seperti ini ya. Terus untuk materialnya sendiri di sini menggunakan aluminium nih. Nggak cuma di situ aja, untuk di bagian atas saya di sana kalian masih dapat kaca mati yang bisa memberikan pencahayaan alami untuk area ruang keluarga di sini. Ditambah di sini ada jendela hidup juga yang masih materialnya semua jendela di sini menggunakan aluminium. Terus untuk dindingnya di sini menggunakan hebel ya teman-teman. Walaupun ini adalah rumah secondary, tapi untuk kelayakan ini sangat layak huni banget nih. Bisa dilihat dari cuman ada minus yang retak-retak kecil aja ya. Kalau misalnya dari kamera sih pasti nggak kelihatan. Makanya kalian coba deh datang langsung untuk surveinya. Oke, nah karena ini ruangannya ini besar banget, dimana tadi belakang saya masih bisa kalian buat untuk area ruang makan. Di sini kalian bisa untuk area ruang keluarga nih, dimana di sini udah dikasih dari pemilik pertama udah ada steker untuk TV ataupun cas HP kalian. Di sini udah ada banget, tinggal dikasih ambalan-ambalan yang minimalis banget ya, disesuaikan aja sama keinginan kalian. Pasti dijamin rumah kalian akan lebih homey nih. Nah, kita udah nih review untuk area tengahnya, kita langsung aja yuk cek langsung area kamarnya. Let's go guys. Nah, kita udah ada nih untuk area kamar di depannya ya. Kita bisa lihat untuk pintunya ini besar banget nih teman-teman, menggunakan material double triplex tapi masih dengan model-model ataupun desain tali air seperti ini ya. Jadi pintunya ini terkesan minimalis banget nih, karena ini warna hitam juga nih, jadi nggak gampang kotor. Terus untuk lebarnya sendiri di sini kamarnya 2,8 meter ya, masih menggunakan keramik 40x40 dan juga sudah dipasang clean. Jadi rumah kalian nih akan terlihat lebih mewah lah ya, karena menggunakan keramik 40x40. Terus kita geser ke sini masih ada untuk jendelanya yang besar-besar nih. Nah, makanya kenapa dinamakan sebagai rumah minimalis tropis ya, karena di sini sangat mengedepankan untuk cahaya dan juga sirkulasi udara. Di sini dengan jendela yang selebar ini bisa langsung dibuka nih teman-teman, karena ini adalah kaca hidup. Kemudian untuk materialnya sendiri ini adalah aluminium ya, baik untuk kusen jendelanya ataupun kusen pintunya di sini semua sudah menggunakan aluminium. Jadi untuk ketahanan pasti awet banget. Hanya saja untuk area kamar pertama ini memiliki sedikit retak-retak tipis kayak gini ya. Cuma nanti kalau misalnya kalian pembeli fix banget nih, beli di sini, ambil di sini, udah pasti kayak gini nggak akan ada nih. Pokoknya kalian udah pasti menerima rumah yang secondary tapi rasa baru dengan harga yang menarik banget pastinya. Langsung aja yuk kita untuk cek kamar keduanya. Let's go guys. Nah, ini adalah kamar yang kedua dari rumah ini nih. Ukurannya 2,8 meter ya, masih sama dengan kamar yang pertama tadi. Untuk tinggi ceilingnya juga masih sama nih, 4 meter. Jadi nggak akan terlalu pengap di sini. Ditambah dengan masih ada jendela yang langsung menghadap ke area dapur dan juga area belakang dari rumah ini. Untuk lantainya di sini masih sama ya, menggunakan lantai keramik ukuran 40x40. Jadi kamar ini terasa lebih luas ya. Nah, kita lanjut aja yuk untuk cek kamar mandinya dari rumah ini. Let's go guys. Nah, di belakang kita udah ada nih area kamar mandi dengan lebar 1,5 meter dan juga tinggi ceiling 3 meter ya. Jadi kalian untuk di dalam gak akan terlalu pengap nih, untuk ukurannya lumayan cukup lah ya. Nah, untuk kamar mandi di sini juga sudah diberikan sisi-sisi keramik yang ukurannya setengah dari ruangan ya. Bisa kita lihat nih untuk di bagian dalam juga ada kloset duduk dan juga hand shower. Untuk hand shower sih belum dipasang, tapi kalau kalian nanti udah fix di sini, ambil di sini, udah pasti paket kamar mandi kalian udah lengkap banget. Jadi kalian udah pasti tinggal ambil koper aja ke sini. Nah, untuk air juga jangan khawatir nih teman-teman. Di sini udah ada sumur dengan kedalaman 14 meter dan juga septic tank yang sudah terpasang. Kemudian bisa kita lihat nih untuk lantainya menggunakan keramik 10x10 dengan motif yang kasar aja ya. Nah, terakhir untuk kamar mandi, pintunya di sini menggunakan standar PVC aja. Pintu PVC ini paling sering digunain untuk di kamar mandi, karena kan di kamar mandi area basah ya. Jadi kalau misalnya untuk jangka panjang, pintu PVC ini cocok banget pastinya, karena kan anti rayap dan juga anti air. Kita langsung aja yuk untuk bahas area belakangnya nih teman-teman.
Let's go! Nah, ini adalah area belakang dari rumah ini ya. Untuk lebarnya sendiri ini 3 meter nih. Ini cocok banget untuk kalian yang mau dijadikan sebagai area dapur nih. Karena di belakang kita udah dapet nih sebagai meja dapur, wastafel, dan juga kerannya. Cuman ini kerannya belum dipasang ya. Terus di sini juga masih dapet kalian keramik nih kalau misalnya mau masak-masak nggak takut kena noda. Jadi untuk catnya juga pasti lebih awet nih. Nah, di bawah sini juga udah ada ya dipasang keramik 30x30. Jadi nanti tinggal kalian tambah aja nih untuk area sananya. Nah, untuk privasi pembatas antar rumah kalian udah dapet setengah nih. Karena rumah sebelah udah ada yang menghuni, jadi lumayan deh tuh kalian dapet penutup dari rumah sebelah. Terus untuk di belakang kita juga tadi kan ada pintu yang mengarah langsung ke area ruang tengah dan juga jendela ya. Mungkin segitu aja untuk bahas area di sini. Kita bahas aja yuk bagian paling menarik dari video ini, yaitu harganya. Let's go guys. Nah, kita udah sampai nih di akhir video. Kita bahas dulu ya untuk akses terdekatnya. Untuk aksesnya sendiri di Panorama Sepatan ini paling dekat loh ke bandara. Bisa dibilang perumahan di sini adalah perumahan paling strategis nih. Karena dari sini ke bandara aja itu kira-kira hanya 15 menit. Panorama Sepatan ini juga dekat dengan pasar-pasar tradisional. Mulai dari Pasar Sepatan, Pasar Kedaung. Untuk SPBU juga di sini hanya 5 menit. Nah, untuk minimarket sendiri di depan perumahan udah ada Indomaret. Terus maju sedikit lagi itu ada Alfamaret. Jadi kalau misalnya kalian mau belanja-belanja kebutuhan sehari-hari atau cemilan ataupun mau narik uang ATM itu gampang banget di sini. Di Panorama Sepatan ini juga nih yang paling menarik adalah fasilitasnya. Karena di sini sudah ada seperti kolam renang, taman, dan ada juga sport club nih. Jadi untuk hiburan anak-anak sampai orang dewasa di sini sudah tersedia ya. Yang paling menarik di sini hanya start angsurannya cuma 4 jutaan aja loh. Kemudian untuk proses pembayaran di sini bisa juga melalui KPR Bank. Jadi tunggu apa lagi? Kalian langsung aja ya kontak tim kita dan juga tanya-tanya mengenai skemanya bagaimana. Mungkin segini aja video dari kita. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya video ini karena siapapun bisa punya apapun. Yang paling penting, belilah rumah sesuai kemampuan kalian, bukan sesuai keinginan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.